Baiklah kakak-kakak, kita akan mulai meet kita hari ini ya kakak-kakak. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin yang baru bergabung nanti bisa nyusul nanti ya kakak-kakak. Karena kita hari ini kakak yaitu 45 menit. Jadi sambil menunggu cuman refleksi ya kakak-kakak. Apakah suara saya kedengaran kakak-kakak? Ini lagi serak nih. Ya kenapa kak? Kak Yohana, ada pertanyaan apa kak? Hidupin mikrofonnya kak. Salah itu, salah klik, salah pencet. Kak. Maaf, maaf. Nah, sebelum pertemuan kita dimulai, siapa yang bersedia mimpin doa? Kak Yohana ya, mimpin doa kita untuk pertemuan hari ini. Silakan Kak Yohana. Ya, ya, ya. Baiklah, teman-teman. Tapi di sini agak berisik loh suaranya karena di WiFi. Ada bengkel juga. Ya, silakan Kak. Gimana kalau ya. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai tatap maya pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Yohana sudah memimpin kita dalam doa pertama kita ya, pembukaan kita. Terima kasih sekali Kak Yohana atas kesediaannya. Nah, saya langsung aja ya kakak-kakak, karena waktu kita cuma 1 JP untuk pertemuan kita yang kelima hari ini, yaitu tentang refleksi. Kita kembali mundur lagi ya modulnya ya kakak-kakak, karena kita perlu refleksi ya kakak-kakak. Jadi saya izin share dulu ya kakak-kakak. Apakah kelihatan kakak-kakak? Apa sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, apakah suara saya kedengaran kakak-kakak? Nya baru hidup ya kakak-kakak. Jadi nanti tolong diberitahu aja ya kakak-kakak kalau suara saya tidak kedengaran. Kita lanjut aja ya kakak-kakak hari ini. Ini modul kita hari ini ya kakak-kakak. Modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, di sini di dalam ayat 3, kuatkan pemahaman 2, kita kembali lagi ya kakak-kakak, yaitu pada modul 1.1, yaitu kita perlu merefleksi perubahan paradigma diri guru PJOK di sini. Kemarin sudah kita bahas ya, dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dari ketiga modul itu pasti terdapat suatu refleksi di sini ya kakak-kakak. Makanya kita kembali lagi untuk merefleksi lagi pelajaran-pelajaran kita dari 1.1 sampai 1.3 ya kakak-kakak. Nah, ini kesepakatan bersama kita. Yang pertama, menyalakan kamera ya kakak-kakak, karena ini sangat penting buat kita, kecuali ada kesibukan atau ada yang lain hal ya kakak-kakak, boleh. Ada izinnya kayak kakak-kakak, kita boleh izin. Dan yang kedua, mengaktifkan mikrofon. Dan yang ketiga adalah hadir seutuhnya. Dan yang keempat adalah menghargai waktu bersama. Dan yang kelima, memaksimalkan fitur chat
Nanti tolong kakak-kakak gunakan fitur chat apabila kakak-kakak ada yang mau disampaikan, ada yang mau menjawab sesuatu, boleh kita gunakan semaksimal mungkin, yaitu fitur chat ya kakak-kakak. Dan yang keenam adalah klik raise hand sebelum bertanya. Nah, nanti di dalam raise hand atau fitur-fitur di situ, reaction, kakak boleh gunakan di situ ya kakak-kakak. Apabila kita memberi pertanyaan atau kita memberi pahaman, kita perlu memberi reaction untuk teman-teman kita, betul tepuk tangan ya kakak-kakak, atau reaction jempol ya kakak-kakak. Boleh nanti kakak-kakak gunakan, yaitu reaction yang ada di dalam fitur Gimit ini ya kakak-kakak. Dan yang ketujuh adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Karena di dalam daring inilah seni daring ya kakak-kakak. Pasti ada gangguan teknis. Itu adalah hal yang wajar buat kita semua. Mungkin itu tantangan yang buat kita untuk daring ini ya kakak-kakak adalah gangguan teknis. Apabila kakak-kakak nanti mempunyai gangguan teknik, boleh nanti kakak-kakak, itu hal yang wajar ya kakak-kakak. Kalau tidak ada halangan dan sepatu apapun ya kakak-kakak. Nah, di dalam tujuan modul 1.1 di sini kakak-kakak, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Ini tujuan kita ya kakak-kakak, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Capaian akhir pelatihan di sini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini capaian akhir pelatihan di dalam modul 1.1 ya kakak-kakak. Dan tujuannya lagi, ini di dalam tujuan modul atau tujuan khusus pembelajaran kita hari ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini di dalam tujuan ini kakak-kakak sudah pernah menulis refleksi ya kakak-kakak dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Nah, mungkin kakak-kakak di sini mungkin mempunyai konsep ya kakak-kakak, memahami konsep yang ada di dalam modul yang sudah dipelajari kita, yaitu menggunakan refleksi yang berbeda. Mungkin kakak-kakak sudah menulis refleksi. Mungkin setiap modul yang sudah kakak temuin, mungkin ada refleksi di situ ya kakak-kakak yang perlu kakak-kakak paradigma perubahan diri kakak-kakak di situ. Mungkin kakak-kakak sudah mengenal di situ ya kakak-kakak. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi ini kali ini adalah peserta dapat menganalisis tujuan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, di sini kakak-kakak, nanti kakak-kakak itu mempunyai menganalisis refleksi yang ada di dalam tulisan kakak-kakak di situ nanti. Di dalam 1.1 nanti kakak menganalisis sendiri apa yang terjadi di dalam refleksi 1.1, kayak mengulang pembelajaran kita. Sampai satu yang sudah kita pelajari adalah modul 1.3 yang kakak-kakak. Nah, di sini ini mengulang lagi, kita merefleksi diri kita sendiri kakak-kakak. Apakah kakak-kakak merasa senang melakukan refleksi? Kakak-kakak menganalisis lah di situ. Mungkin apa yang terjadi saat kita mempelajari modul di situ. Apakah pemahaman kakak-kakak sudah mengerti di dalam modul tersebut. Nah, di sini kita ditekankan merefleksi diri kakak-kakak di dalam modul yang sudah kita pelajari ya kakak-kakak. Makanya kita kembali lagi ke modul 1.1. Agenda kita kakak-kakak, analisis tulisan refleksi.
Dan kedua, berbagi hasil analisis. Nah, ini agenda kita kakak-kakak. Nanti kakak-kakak, nanti saya bagikan Jamboard. Nanti kakak-kakak menulis bermacam refleksi, apa-apa refleksi yang kakak-kakak tulis dari modul 1.1 sampai modul 1.3 di sini. Nanti kakak-kakak menganalisis itu tersebut. Nanti sesuai yang rubrik saya kasih tahu nanti. Yang di dalam rubrik bagaimana kakak-kakak merefleksi selama ini dari modul 1.1 sampai 1.3 ya kakak-kakak nanti, dan kakak-kakak berbagi hasil analisis yang kakak-kakak muatkan, kakak-kakak pahami di dalam refleksi itu, kakak-kakak berbagi analisisnya di situ ya kakak-kakak. Nah, analisis tulisan refleksi. Ini kakak-kakak, kita menganalisis tulisan refleksi nanti kakak-kakak di dalam Jamboard nanti kakak-kakak memilih refleksi refleksi berapa yang kakak-kakak mau analisis di sini. Terserah nanti kakak-kakak mau pilih modul 1.1, 1.2 apa modul 1.3 yang sudah sampai dalam pertemuan keempat kemarin ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak menganalisis sendiri nanti. Refleksi kakak-kakak yang kakak-kakak tulis nanti. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis kakak-kakak. Nah, yang pertama kakak-kakak, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sehingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, ini kapan kakak-kakak menulis refleksi nanti kakak-kakak jelaskan nanti di dalam refleksi yang mana yang kakak-kakak pilih nanti. Dan apa saja yang kakak-kakak tulis di dalam refleksi tersebut. Dan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi? Nah, ini perasaan kakak-kakak. Nanti perasaannya berbeda-beda boleh kakak-kakak. Kakak-kakak misalkan menulis modul 1.3. Nah, perasaan kakak seperti apa? Apakah perasaan saya lagi tidak senang? Misal ya kakak-kakak, atau lagi kacau di sini. Nah, itu punya pemikiran kakak-kakak sendiri, terserah kakak-kakak mau perasaan seperti apa nanti bebas. Terserah, mau dia baik, mau dia seperti apa, kakak-kakak itulah refleksi kita. Nanti kakak-kakak menulis, nah yang muncul di pikiran kakak apa? Yang sehingga mewujudkan perasaan kakak tersebut. Apakah kakak dikejar waktu sehingga perasaan kakak kacau? Nanti kakak-kakak tuangkan di dalam refleksi nanti yang saya bagikan di dalam Jamboard nanti ya kakak-kakak. Dan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, ini tantangannya kakak-kakak. Tantangannya apa saat kakak-kakak menulis refleksi di sini? Entah tantangannya apa, terserah kakak-kakak muatkan di dalam nanti kata-katanya seperti apa, kakak-kakak muatkan di dalam refleksi. Ya kakak-kakak, apa tantangannya, mau buruk, mau baik, itu terserah kakak-kakak nanti. Bebas kakak-kakak nanti memilih apa ya. Dan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, nanti kakak-kakak, nanti saya bagikan rubriknya, kakak-kakak sesuaikan dengan rubrik yang ada. Waktu kakak-kakak menulis refleksi, di situ kan ada bermacam-macam rubrik. Nah, rubriknya ini bermacam-macam ya kakak, ada yang baik, ada yang kurang baik. Rubriknya ada 5 kalau nggak salah nanti saya bagikan ya kakak-kakak. Misalkan di dalam rubrik itu termasuk 2 yang memuat di dalam rubrik tersebut, indikatornya. Berarti yang masuk 2 ini apa? Nah, maaf ya kakak. Nah, di dalam 4 ini, saat kakak-kakak menggunakan rubrik, indikatornya tuh masuk di mana? Misalkan di dalam indikatornya memuat 5. 5 itu sangat baik.
berarti kakak sudah sangat baik di situ melakukan refleksi ini. Nanti kakak-kakak gunakan terserah modul 1.1, apa kakak pilih 1.2, 1.3, nanti kakak nilai refleksinya. Nah, sesuai nggak rubrik yang saya kasih nanti dengan penilaian kakak-kakak nanti. Kalau menurut kakak baik, ya menyangkut 5 indikator tadi berarti kakak sangat baik di situ. Kakak-kakak menilai diri sendiri, yaitu merefleksi diri sendiri ya kakak-kakak. Nah, yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik? Lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nah, ini nanti kakak-kakak revisi diri. Keterampilan apa lagi? Nanti kakak tulis nanti di dalam Jamboard. Dan yang keempat, keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang relatif, siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini kakak-kakak jawab sendiri nanti. Ya, siapa yang bantu kakak-kakak dalam menulis refleksi ini di dalam modul yang kakak-kakak pilih nanti. Nah, mungkin bisa kakak screenshot lah ini. Nanti ini masuk di dalam Jamboard nanti pertanyaan-pertanyaan ini nanti kakak tulis. Boleh kakak screenshot dulu? Boleh di screenshot Kak? Apakah sudah? Tolong kasih reaction jempol kalau sudah. Baik kakak-kakak yang baru bergabung, saya ulangi lagi ya kakak-kakak. Tugas kita hari ini yaitu memperbaiki diri ya kakak-kakak. Kakak-kakak menilai diri sendiri di sini. Di dalam 6 ini nanti saya masukkan ke dalam Jamboard. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan nanti di dalam Jamboard. Kakak-kakak menulis, merefleksikan diri. Kakak-kakak boleh memilih. Kita kan sudah masuk dalam modul 1.3 ya kakak-kakak. Nah, di dalam modul 1.1 sampai 1.3, nah kakak-kakak pilih sesuai pertanyaan ini nanti kakak-kakak jawab di dalam Jamboard nanti. Dan yang pertanyaan keempat ini rubriknya kakak-kakak. Rubriknya nanti ada 5 ya kakak-kakak. Rubriknya ini menyangkut nggak kelima-limanya. Kalau merasa kakak kurang baik, ya beritahu kurang baik, nggak apa-apa kakak-kakak kita pelan aja. Kita jujur aja kakak-kakak, kalau selama ini kakak-kakak kurang baik, boleh kakak-kakak. Kita lanjut ya kakak-kakak. Nah ini rubriknya kakak-kakak. Apakah jelas? Dan yang pertama indikatornya pengalaman belajar. Pembelajaran yang baru saja diperoleh. Nah, kalau pengalaman belajar, pembelajaran yang baru saja diperoleh, nah ini sangat baik. Ini nilainya 4 sampai 5. Kalau kakak-kakak sangat baik, berarti dia menyangkut ada 4 atau 5 indikator ya kakak-kakak yang masuk indikator ini. Nah, ini adalah 5 ini. Kalau menyangkut 4 dan 5, berarti kakak sudah sangat baik. Ketiga, itu baik jika dia menyangkut 3 indikator saja. Entah dia 2, 3, 4, 3 indikator saja berarti kakak sudah baik. Apabila kalau kakak menjawab cukup, berarti kakak-kakak sudah memuat 2 indikator di sini. Ya. Dan yang keempat, kalau merasa kurang, berarti kakak-kakak cuman bisa mendapat indikator cuma 1 saja, apa pengalaman yang belajar yang diperoleh saja yang kakak-kakak dapatkan di dalam modul 1.1, misalkan saya pilih ya. Nah, di dalam modul 1.1 berarti saya kurang nih, saya kurang refleksi. Nah, saya cuma mendapatkan pelajaran yang baru saja yang diperoleh, berarti nilai kakak kurang.
di sini. Ini di dalam rubrik di sini ya kakak-kakak. Nah, kalau menurut kakak baik, saudara kakak-kakak nanti, kakak-kakak menilai diri sendiri lah. Nah, kakak-kakak menilai diri sendiri, yaitu memproyeksi diri sendiri. Itu bebas kakak-kakak nanti pilih. Entah dia modul 1.1, 1.2, apa 1.3 yang kemarin kita bahas ya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak pilih nanti. Sampai di sini apakah ada pertanyaan kakak-kakak? Apakah ada pertanyaan? Boleh kalau kurang jelas kakak-kakak. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bagikan link Jamboardnya aja ya kakak-kakak. Kalau boleh, kasih reaction jempol kakak-kakak. Kita banyak diskusi, banyak menjawab itu ya kakak-kakak, refleksi nanti di kolom Jamboard. Nanti bebas kakak-kakak menulis refleksi di situ, di dalam Jamboard. Ada 6 pertanyaan ya kakak-kakak, sesuai yang saya kasih screenshot ini. Nah, ini di screenshot aja kakak-kakak. Nanti kakak-kakak screenshot, ini ada 6 pertanyaan ini yang perlu kakak jawab nanti. Ya kakak-kakak, apakah sudah jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bagikan link Jamboard nih. Bentar ya kakak-kakak. Saya bagi dulu Jamboardnya ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak boleh diakses Jamboardnya. Boleh diakses Jamboardnya kakak-kakak. Apakah dari kalau sudah boleh reaction kakak-kakak sudah akses Jamboardnya. Kalau sudah akses boleh dijawab sesuai pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 6 kakak-kakak. Kita banyak menjawab refleksi ya hari ini kakak-kakak, yaitu 45 menit untuk modul 1.1. Ini pertanyaannya kakak, nomor 1 tadi dan nomor 6 ini pertanyaannya kakak. Di situ ada 6 slide ya kakak-kakak. Slide pertama itu yaitu berada pada pertanyaan nomor 1. Slide 2 berada pertanyaan nomor 2. Slide 3 berada pada pertanyaan nomor 3 ya kakak-kakak. Silakan aksesnya kakak-kakak Jamboardnya. Boleh ditulis pakai sticky note ya kakak-kakak. Boleh menggunakan sticky note ya kakak-kakak di samping kiri.
Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan kakak-kakak. Boleh dijawab kakak. Pakai sticky note ya kakak-kakak. Tulis namanya. Itu siapa yang nyoret itu ya? Kak Yohana. Pakai sticky note kak. Boleh kak, pakai sticky note yang di samping kiri. Ini ada tanda surat di sini kak. Ini pertanyaannya kakak-kakak saya sudah tulis tuh. Itu pertanyaan nomor 1 ya kakak-kakak. Tulis namanya dan sesuai jawaban kakak-kakak langsung di situ. Apakah bisa dipahami kakak-kakak? Apakah sudah jelas? Kita banyak nulis ya kakak-kakak, refleksi dari modul 1.1 boleh kakak-kakak pilih modul berapa yang kakak-kakak mau refleksikan. Kakak, apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya kakak-kakak.
Nanti sesuai pertanyaan 1, 2, dan 3 ya kakak-kakak. Nanti kakak nulis nomor 1, slide pertama. Mungkin ada kendala Kak Yohana? Boleh ditanyakan Kak. Kak Mary ada yang bertanya apakah ada kendala untuk menulis Jamboard atau tentang pertanyaannya? Boleh Kak. Kita 1 JP ya hari ini kakak-kakak kita menulis refleksi. Refleksi.
Mohon kameranya dihidupkan ya kakak-kakak kalau tidak ada kepentingan atau gimana ya kakak-kakak. Kalau untuk pertanyaan nomor 4, kakak-kakak, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai cara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Tadi saya sudah bagikan rubrik yang ini ya kakak-kakak. Nah ini rubrik tadi kita kakak-kakak.
Kak Yohana, Kak Yohana boleh isi nama dan jawaban kakak ya di slide pertama. Itu cuma nama kakak aja tuh. Nanti boleh dihapus kak, boleh dihapus tuh. Diulang lagi kak, boleh. Boleh diulang kak. Bikin baru lagi boleh kak. Dia skinotnya sebelah sini ya kak. Klik aja skinotnya di sebelah sini. Terus pencet. Misalkan Rini. Nah kata-kata kakak. Baru save. Nah seperti itu kak. Boleh dihapus. Ada 6 pertanyaan ya kakak-kakak di situ. Ada 6 slide.
Jangan lupa nulis nama ya kakak-kakak. Ini dalam slide 1 ini ada ya banyak yang nggak ada namanya. Izin Kak, yang slide ke-7 itu untuk apa ya? Oh, itu kosong, Kak. Dilewatin aja. Itu kan nggak ada pertanyaannya, Kak. Berarti sampai nomor 6 aja yang ada pertanyaannya. Baik, terima kasih Apakah Kak. jelas, Kak? Oh ya, Jelas, terima jelas. kasih. Boleh diulang lagi kakak-kakak yang tidak ada namanya, boleh tulis namanya kembali. Boleh. Dihapus yang lama, boleh diganti dengan baru. Bebas kakak-kakak. Yang baru bergabung, boleh saya share lagi Jamboardnya. Saya kirim lagi ya, yang baru bergabung tadi. Mungkin belum mengetahui Jamboardnya tadi. Kita menjawab pertanyaan refleksi ya kakak-kakak. Jamboardnya ada saya kirim ke link chat ya, yang baru bergabung. Boleh diakses Jamboardnya. Kakak-kakak berefleksi diri lagi ya, menjawab dari modul 1.1 sampai modul 1.3.
Mungkin kakak-kakak sambil menulis refleksi di Jamboard ya kakak-kakak. Karena waktu kita 1 JP saja untuk hari ini. Jadi sambil kakak-kakak tulis di kolom Jamboard-nya. Mungkin saya langsung ke materi selanjutnya ya kakak-kakak. Jadi di sini mari berbagi refleksi. Nah, di sini kakak-kakak sudah berbagi refleksi di sini dari modul 1.1 sampai modul 1.3 ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sudah berbagi refleksi di kolom Jamboard di sini. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keperpihakan kepada murid. 2, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini kakak-kakak boleh mengkonsep apa-apa yang menjadi refleksi hari ini dan juga menggunakan model refleksi yang berbeda ya kakak-kakak. Nah, di sini mungkin sebelum materi kita sudah selesai kakak-kakak, mungkin ada dari kakak-kakak yang bersedia di sini yang bisa memberi refleksi dari Jamboard kita hari ini. Siapa yang bersedia silahkan kakak-kakak. Siapa yang bersedia kakak-kakak? Saya mau dengar dari Kak Yohana saja ya. Saya mau dengar kata kemarin saya belum mendengar suara Kak Yohana. Ini sekarang saya mau dengar suara Kak Yohana ya. Berbagi refleksi ya Kak. Jadi kita berbagi refleksi di sini. Mungkin dalam pertanyaan nomor 1 tadi apa modul kakak pilih modul berapa ya kakak-kakak? Saya izin share dulu yang untuk Jamboardnya ya kakak-kakak. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, mungkin Kak Yona boleh pendapatnya? Silakan Kak. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi Kak. Apakah suara saya kedengaran Kak Yohana? Izin ke belakang ya. Atau kakak-kakak yang sudah selesai KPRI lah. Mungkin KPRI kesediaannya untuk memberikan pemahaman atau pendapatnya tentang berbagi refleksi di sini ya Kak. Untuk pertanyaan nomor 1 ya Kak. Nah ini saya buka dulu ya Kak pertanyaan nomor 1. Kelihatan Kak. Sudah Kak, sudah. Ya Kak, maaf Kak. Untuk ini pertanyaan kan bagaimana saya menulis refleksi selama ini mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3 begitu Kak ya, kalau yang lengkapnya. Terus kapan biasa saya menulis refleksi apa saja yang saya tulis? Seperti yang saya sampaikan Kak di pertanyaan nomor 1 ini, untuk modul 1.1 Kak, sejujurnya bagaimana cara menulis refleksi saya masih belum paham Kak, karena kan kita masih di awal pembelajaran. Jadi waktu itu saya
masih meraba-raba gimana caranya menulis refleksi yang baik, refleksi itu mengandung apa saja begitu Kak ya. Kemudian sampai pada modul-modul berikutnya sedikit banyak saya sudah sedikit memahami Kak, bukan sedikit banyak. Memang sedikit memahami tentang bagaimana menulis refleksi. Seperti yang sudah saya sampaikan pada saya lupa di pertanyaan nomor berapa tadi. Pemahaman saya tentang menulis refleksi ini ada 2 poin yang pastinya tidak akan bisa terlepas dari refleksi ini, yaitu pengalaman, kemudian tindakan, terakhir itu kalau saya tidak salah itu pembelajaran begitu Kak ya. Jadi intinya refleksi ini menurut pemahaman saya adalah pengalaman kita selama melakukan proses belajar mengajar begitu Kak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak atas penulisan refleksi kita, berbagi refleksi ya Kak. Ini sudah Kakak jelaskan dari mungkin sudah menyeluruh ya Kak, dari slide yang pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang ke-6 ya Kak ya. Sudah Kakak jabarkan di sini, boleh Kak. Itu sudah mengaitkan dari refleksi 1.1 sampai 1.3. Nah, mungkin itu pemahaman dari Kakak untuk berbagi refleksi kita hari ini yang Kakak. Dan yang selanjutnya, apakah Kak Yohana sudah bersedia, Kak? Selanjutnya, silakan Kak. Kita berbagi refleksi hari ini. Mikrofonnya, Kak, mikrofonnya. Mikrofonnya dihidupkan, Kak. Dinyalakan. Mungkin kendalanya ya, Kak. Itu mikrofonnya masih mati, Kak. Masih belum hidup. Dinyalakan dulu, Kak. Apakah sudah bisa, Kak? Kalau belum, mungkin kakak-kakak yang lain boleh memberi pendapat, Kak. Kita berbagi refleksi untuk hari ini. Boleh kakak-kakak yang lain, Kak? Silahkan. Karena waktu kita cuma 1 JP ya, Kak. Sebenarnya sudah melewati ini, Kak, sudah melewati jauh. Sebenarnya 45 menit saja untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh berpendapat? Silakan, Kak. Atau Kak Mary aja ya yang sudah bersedia nih, sudah sampai soal nomor 6 nih, kalau saya nggak salah ya? Nah, sudah selesai Kak Mary nih, silakan Kak Mary. Mikrofonnya, Kak. Pertanyaan nomor berapa, Kak? Dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6 Kakak, itu, semuanya Kakak garis besarkan, rangkum semuanya, Kak. Oke. Baik, di pembelajaran untuk refleksi modul 1.1 sampai modul 3 itu yang saya pahami yaitu di mana saya masih banyak kekurangan, Kak, dalam pembelajaran memberi materi pada siswa. Tapi pada modul ini
Saya banyak belajar. Saya banyak belajar bagaimana melakukan refleksi ketika memberikan suatu pembelajaran. Kemudian kapan saya memberikan itu tadi Kak, pada saat mengajar di sekolah maupun pada saat di kelas maupun di luar kelas. Kemudian perasaan saya kadang sedih, kadang gembira nih Kak. Karena banyak anak yang saya bimbing maupun saya ajar, itu kadang ada yang bosan, ada yang tidak bosan. Di mana di situ saya bingung bagaimana saya bisa memberikan mereka suatu pelajaran atau pembelajaran biar mereka nggak bosan. Kemudian di refleksi inilah saya paham, oh seperti ini rupanya. Bagaimana cara kita memberikan umpan balik antara kita dengan siswa. Kemudian apa yang menjadi tantangan itu tadi Kak? Tantangannya itu tadi ada anak yang mudah paham, ada anak yang tidak paham, tidak mudah paham. Karena banyak sekali karakter yang kita dapat dalam pembelajaran di PJOK ini. Jadi kadang sampai, kadang tidak sampai pembelajarannya. Tujuannya sih, tujuan pembelajarannya kadang sampai, kadang tidak sampai. Maka harus kadang berapa kali melakukan pengulangan materi yang sama. Kemudian rubrik yang saya dapat itu yang saya lihat di refleksi ini Kak, itu saya ada 2. Ya ini poin nomor 1. Bentar Kak. Poin nomor 2 dan nomor 4. Yaitu ada emosi. Ketika saya refleksi ini ada banyak perasaan kita senang refleksi. Ada yang bahagia saat belajar. Kadang saya emosi Kak. Emosi ketika menyampaikan materi ada anak yang ribut. Mungkin karena saya kurang kurang pandai dalam arti kata suasana itu bagaimana saya hidupnya itu kurang pandai dalam belajar itu. Tapi di refleksi ini, modul-modul sini itu saya paham, oh seperti ini rupanya, bahwa ada satu tantangan di mana kita harus lebih aktif lagi memberikan kuis atau seperti kayak ya kuis lah untuk anak-anak atau kerja kelompok agar suasana dalam kelas ketika memberikan materi PJOK itu tidak bosan dan bisa terkendali. Kemudian yang kedua rubrik itu saya ambil yaitu hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah itu tadi Kak, cara saya mengajar saya perlu perbaiki, dengan refleksi inilah saya dapat pengalaman itu. Dan selanjutnya beberapa lagi ya Kak. Nomor 5, apa sih yang sebaiknya kita tulis dalam refleksi agar lebih baik? Kalau saya itu Kak, dengan cara belajar lagi Kak. Baik dalam komunitas KKG PJOK maupun webinar-webinar khusus PJOK. Kadang kalau saya ngikut webinar yang lain itu kayaknya enggak nyambung Kak. Tapi seperti ini ada PKG PJOK ini sangat membantu saya dalam melakukan refleksi ini Kak, tulisan refleksi. Kemudian keterampilannya itu dapat memodifikasi Kak dalam refleksi ini
yang saya tulis untuk mendalami diri saya sendiri, ya ini keterampilan bagaimana saya lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran PJOK di sekolah saya. Yang selanjutnya, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Reflektif, ya ini di sini saya Kak mengontrol emosi saya. Di mana saya bisa jadi guru, saya bisa jadi pelatih, dan bisa jadi teman untuk siswa saya. Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Yaitu tadi Kak, lingkungan Kak. Lingkungan di dalam kita mengajar, lingkungan sekolah, sama di luar sekolah. Ya, ini orang tua siswa maupun yang ada di sekeliling sekolah lah Kak. Di dalam sekolah dan di luar sekolah. Saya lihat di refleksi modul 1.1 sampai modul 1.3 ini mencakup semua aset atau aspek di mana semuanya bergantungan lah gitu. Saling membantu lah Kak. Itu saja sih Kak yang dapat saya sampaikan refleksi saya. Terima kasih Terima Kak kasih. Mary. Kita kasih reaction untuk Kak Claudius Perry sama Kak Mary ya. Kasih aplausnya kakak-kakak, tepuk tangan yang sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan atau berbagi refleksi untuk kita hari ini. Nah, kakak-kakak yang perlu kakak perhatikan dalam memberi refleksi, ini sangat perlu ya kakak-kakak. Sebelum kita mengajar anak didik kita, peserta didik kita memperolesi kita diri sendiri dulu kakak-kakak. Baru kita bisa beri umpan balik atau refleksi ke penilaian ke siswa-siswa kita ya kakak-kakak. Nah, begitu juga saya sendiri kakak-kakak. Sebelum saya mengenal kakak-kakak sendiri ini, nah kakak-kakak saya disuruh juga merefleksi seperti kakak-kakak di sini. Nah, dan juga kakak-kakak yang perlu kakak-kakak ketahui, saya sebagai fasilitator juga mempunyai rubrik tersendiri kakak-kakak di dalam penilaian. Kakak-kakak diberikan tugas untuk mengerjakan soal. Saya mempunyai suatu pondasi di sini, yaitu rubrik yang saya punyai ya kakak-kakak. Nah, refleksi-refleksi yang kakak-kakak berikan yang di dalam modul LMS itu saya mempunyai rubrik tersendiri kakak-kakak di dalam penilaian. Nah, seperti itu juga kakak-kakak. Sebelum kakak-kakak memberikan umpan balik atau refleksi kepada murid-murid kita alangkah bagusnya merefleksi diri kita sendiri kakak-kakak. Kita tahu sampai di mana kita bisa merefleksi kita diri sendiri. Mungkin itu untuk materi kita hari ini. Mungkin sudah cukup jelas ya kakak-kakak dari Claudius Perry dan Kak Mary tadi yang sudah menyampaikan untuk kita hari ini, yaitu materi kita 1.1 tentang refleksi ya kakak-kakak. Karena kita cuma 45 menit saja kakak-kakak, 1 JP saja. Jadi mungkin sudah jelas kakak-kakak untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas, kasih jempolnya kakak, boleh? Ya, kalau sudah jelas. Nah, jadi kalau modul kita hari ini sudah selesai ya kakak-kakak. Kita sudah berbagi refleksi di sini. Jadi itulah intinya untuk kita merefleksi diri itu sangat penting ya kakak-kakak. Kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita sendiri di dalam pengajaran PJOK di sini ya kakak-kakak. Mungkin itu makanya kita balik lagi ke modul 1.1 karena kita sudah sampai 1.3 ya kakak-kakak. Kemarin di pertemuan hari Kamis ya kakak-kakak 1.3. Nah, kenapa kita balik lagi merefleksi diri biar kita mungkin ke modul-modul berikutnya kita sudah bisa merefleksi diri kita sendiri kakak-kakak. Mungkin sampai di sini modul 1.1 kita hari ini untuk sore hari ini mungkin sudah jelas ya kakak-kakak. Kalau sudah jelas, saya tutup untuk pertemuan kita hari ini.
Lebihnya dan kurangnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya yang tidak pantas atau apa yang menyinggung perasaan kakak-kakak, saya minta maaf ya kakak-kakak. Dan juga saya minta maaf karena suara saya juga kakak-kakak agak serak nih. Jadi mungkin agak kurang jelas bagi kakak-kakak di sini untuk pendengarannya. Itu mungkin karena saya lagi sehat ya kakak-kakak, tapi itu nggak jadi masalah ya kakak-kakak buat kita semua untuk pertemuan kali ini. Saya tetap memberikan materi buat kita semua. Terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan hari ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk sudah hadir di dalam pertemuan hari ini. Selamat sore. Kasih reaction untuk pertemuan kita hari ini kakak-kakak. Nggak foto kakak. Ya, kita doa dulu ya kakak-kakak sebelum foto ya. Dulu ya kakak-kakak saya stop dulu. Barangkali ada kata-kata dari Kak Julu baru bergabung. Oh, silakan. Ada permintaan dari Kak Hasmi. Silakan Kak Julu memimpin kita dalam doa. Silakan Kak. Kak Julu kalian baru masuk ya? Iya Kak, tadi lalu ada kegiatan tadi. Ya. Dimaklumin Kak, dimaklumin. Silakan Ya. Kak Julu kita memimpin doa. Kak Hasmi itu aja. Ayo, yang mana nih? Kak Hasmi Kak? Kami percayakan sama Kak Julu. Ya, Atau silakan Kak, Kak Julu Kak karena Diki, Kak Diki ini yang enggak pernah kita dengar suaranya nih. silakan ayo kakak-kakak. Marilah, saya aja Kak, saya aja. Ya, silakan Kak. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa. Yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya untuk membawanya secara Katolik. Marilah kita menandakan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima, terutama kesehatan dalam pertemuan jimit kami yang kesekian ini. Semoga apa yang kami bahas, apa yang kami dalam, apa yang kami diskusikan, sungguh-sungguh dan benar-benar bermanfaat bagi kami pribadi untuk mendidik para peserta didik kami di sekolah kami masing-masing. Lindungilah dan sertailah fasilitator kami, semoga fasilitator kami dalam keadaan sehat selalu, dan berkatilah kakak-kakak yang lain sehingga setiap kegiatan dapat kami ikuti dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Selesai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Julu atas memimpin doa kita untuk berakhirnya dari kita hari ini. Kita sesi foto-foto. Kak Suhendra, bisa bersedia untuk memimpin foto kita Kak? Ketua kelas kita. Ini yang belum kenal ya ketua kelas kita Kak Suhendra ya. Mungkin baru yang belum mengenal. Silakan Kak Suhendra. Mikrofonnya lagi mati ya Kak Suhendra. Silakan langsung foto-foto aja kakak-kakak. Bagaimana foto kita pertama kakak-kakak? Gayanya. Nah, 4 ya Kak. Yuk semuanya 1, 2, 3. Yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas kakak-kakak. Yuk siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gaya bebas. Gaya apa lagi kakak? Literasi ya kakak-kakak, literasi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Suhendra sudah memimpin kita untuk sesi foto-foto hari ini. Mungkin saya stop dulu recordingnya dulu ya kakak-kakak sebentar.